11 Kota Tanjung Balai akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik dalam memenuhi tugas kami pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Wardatul Ashani Lubis, asal sekolah saya SD Negeri 132408 Kota Tanjung Balai. Saya Dewi Huzaimah Nasution, asal dari TK Negeri Pembina Kecamatan Tanjung Balai Utara. Saya Siti Juraida Siregar, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Kota Tanjung Balai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jura. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar Bu Jura hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai proses coachingnya kita di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun, sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam penilaian observasi saya. Jadi, agar Ibu juga tahu. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan kita nantinya Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan kita nanti ketika Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum itu dia rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan, ya Bu Jura. Iya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, ada nih saya mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Jura. Apa bisa Bu? Boleh. Oke. Nah, yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Oke Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu nanti adalah mendengarkan aktif. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian tapi dengan teknik rasa. Oke, berarti Ibu mengembangkan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua, kompetensi bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Ya, kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan lagi atau ingin saya tingkatkan itu adalah Bu, memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tadi Bu. Saya ingin nanti si coach saya itu bisa menyelesaikan solusinya dari percakapan kami atau dengan coaching kami tadi. Berarti Ibu mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach nantinya. Oke, nah sekarang pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian keberhasilan coaching itu apa ya? Indikator ketercapaian itu nanti saya anggap bisa berhasil itu Bu, ketika nanti saya bisa melakukan percakapan coaching ini dengan alur tirta, dan tentunya nanti alur tirta ini saya buat dengan teknik rasa gitu. Oke, berarti dengan alur tirta dan juga dengan menggunakan teknik rasa. Oke Bu, apakah Ibu sudah siap melakukan coaching? Insya Allah siap Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya persilahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke ya. Selamat bercoaching kepada temannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wardah. Waalaikumsalam Bu. Apa
kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Wardah. Bu, kira-kira Ibu punya waktu kosong nggak nih Bu? Saya pengen cerita-cerita ini sama Ibu. Oh, alhamdulillah saya punya waktu kosong ini Bu. Apa yang mau kita bahas Bu hari ini Bu? Ini Bu, masalah anak-anak murid saya yang sering terlambat Bu. Nanti dalam waktu 6 hari nih seminggu kita sekolah, dia terlambatnya selama 5 hari. Palingan nggak terlambatnya itu sehari. Oke, baik Bu. Memang masalah kedisiplinan ini memang sering menjadi tantangan tersendiri ya Bu bagi kita seorang pendidik. Sebelum kita mencari solusi ya Bu atas permasalahan ini, mari kita sama-sama mencari akar permasalahan kenapa siswa ini datang terlambat. Menurut Ibu Wardah, apa penyebab anak-anak ini datang terlambat? Saya selalu nih ya Bu, kalau ada anak tersebut terlambat datang, saya selalu menanyakan alasannya, dan alasannya itu macam-macam Bu. Kadang lama bangun, rumahnya yang jauh, tidurnya lama katanya gitu. Jadi dia ayah dibanguni katanya sama mamanya, kayak gitu Bu. Ya, berarti alasannya anak ini terlambat adalah lama bangun, kemudian main HP gitu ya, kamu begadang lah, kemudian dia jarak rumahnya yang jauh gitu ya Bu. Oke, harapan Ibu apa dari percakapan kita pada hari ini? Harapan saya dapat solusi gimana caranya agar siswa saya itu tidak terlambat lagi gitu. Oke, baik, tadi berarti Ibu menginginkan solusinya bagaimana supaya siswa ini datang tepat waktu, Iya, dan Bu bisa disiplin waktu. Oke, baik Bu. Kalau kita ibaratkan siswa yang disiplin waktu ya Bu, yang tepatlah hadirnya ke sekolah itu kan berada di level 10 gitu ya. Kalau siswa Ibu yang pada saat ini kira-kira berada di level berapa mereka? Kalau mereka itu berada di level 4 sepertinya Bu. Level 4 ya. Kira-kira Ibu mau mencapai target ke level berapa ini dari level 4 tadi? Saya mencapai target sepertinya level 8 dulu deh Bu. Karena kalau level 10 masih sulit bagi mereka. Pinomat nih ya Bu, dari waktu seminggu itu mereka terlambatnya sekali aja gitu. Jadi saya mau menaikkan levelnya ke level 8 aja dulu. Gitu. Baik, bagus itu Bu Wardah. Menurut Ibu, apa kira-kira yang terbayang dalam pikiran Ibu dari untuk mencari solusi anak-anak ini supaya bisa mencapai level 8 tadi? Kira-kira apa solusinya yang Ibu bayangkan? Saya pernah sih terpikir untuk membuat keyakinan kelas, terus membuat konsekuensi dari siswa yang terlambat ini seperti itu. Cuman baru terlaksana sih sampai sekarang Bu, belum saya laksanakan. Oke, berarti tadi Ibu berencana membuat keyakinan kelas, kemudian tadi Ibu membuat konsekuensi gitu ya, kan Iya. bersama siswa tadi ya. Ya, bersama siswa seluruhnya. Kemudian kira-kira menurut Ibu siapa lagi yang perlu Ibu libatkan untuk membuat konsekuensi ini? Apakah ada yang perlu dilibatkan lagi selain siswa tadi? Sepertinya saya perlu melibatkan kepala sekolah, lalu orang tua siswa juga perlu saya libatkan terkait dengan konsekuensi di kelas Iya. dan keyakinan kelas. Sepertinya orang tua juga harus tahu seperti itu. Jadi yang saya libatkan itu orang tua dan kepala sekolah Bu. Oke, bagus itu Bu. Saya setuju itu. Berarti nanti Ibu akan melibatkan orang tuanya, siswanya, dan kepala sekolah. Ya kan? Oke. Kapan kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan ini? Sepertinya besok Bu langsung saya laksanakan. Bagus sekali nih Bu Wardah. Semangat sekali nih Bu Wardah. Biar saya nggak lupa lagi Bu. Sepertinya besok saya laksanakan. Oke, berarti besok akan Ibu laksanakan, gitu ya Bu. Oke, ini sudah bagus nih Bu menurut saya. Boleh Bu Wardah nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan ini, boleh kan nanti saya jumpai Ibu lagi gitu ya untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari konsekuensi yang telah Ibu buat tadi. Boleh Gitu ya, Bu. Oke Bu Wardah, dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu rasakan pada hari ini? Saya merasa apa ya Bu? Ya lega, dan ide yang kemarin itu muncul kembali karena sebelumnya saya sudah terpikirkan untuk membuat keyakinan kelas, tetapi karena tidak ada yang melihat atau menanyakan, saya jadi terlupa gitu. Dengan percakapan ini saya teringat lagi untuk membuat keyakinan kelas terkait
anak yang terlambat dan membuat konsekuensinya bersama siswa-siswa saya yang lain dengan melibatkan kepala sekolah dan orang tua. Oke, bagus ini Bu Wanda, alhamdulillah. Perasaan Ibu gimana sekarang Bu? Sudah Lega. Masalah Saya lega Bu, sudah bercerita dengan Ibu. Terima kasih ya Bu ya, sudah memberikan saya inspirasi dan membuka-buka ide saya, membuka ide-ide saya seperti itu Bu. Alhamdulillah, saya pun senang bisa membantu Bu Wanda menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Oke, baik Bu. Bagaimana percakapan kita pada hari ini Bu? Bisa saya terus sampai sini Bu? Bisa Bu. Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan cerita saya Bu. Ya Bu, sama-sama. Oke, saya akhiri ya Bu Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Jura, saya sudah mengamati proses dari Ibu dengan coachingnya terkait proses coaching tadi. Nah ini udah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kira-kira Bu? Boleh Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Oke Bu, tadi saat coaching saya sudah melakukan percakapan dengan present, yaitu kehadiran penuh, kemudian dengan kemitraan dan juga menggunakan teknik rasa. Berarti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian dengan melakukan teknik rasa tadi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan saat coaching Ibu? Oke, adapun indikator keberhasilan saat coaching tadi itu adalah ketika saya sudah menggunakan alur tirta tadi dengan teknik rasa Bu. Baik, oke. Menggunakan alur tirta tadi dengan teknik Teknik rasa ya Bu rasa. ya. Nah, yang barusan Ibu katakan itu sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya itu Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Nah, itu terbukti saat Ibu ngobrol dengan coach itu tadi. Nah, sudah setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian, Ibu juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu sudah menggali potensi coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, tadi katanya sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ya kan? Sudah menetapkan alur tirta. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Dari catatan saya yang ini, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Wah, luar biasa Bu. Alhamdulillah Bu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apa bisa saya lanjutkan ya? Nah, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait proses coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu ya Bu, saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Nanti supaya dari pertanyaan saya tersebut, coaching